Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom, saudara yang Tuhan kasihi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, kasih karunia Tuhan sungguh-sungguh tak terselami, tak terhingga, tak terjangkau. Dia begitu luas, begitu besar, begitu dalam, tak terkira, saking begitu besarnya. Salah satu contoh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita adalah Ia yang memiliki segala-galanya mau bersama-sama dengan kita. Ia yang kaya mau menjadi miskin demi kita. Ia yang maha kudus mau menerima kita yang berdosa ini. Ia yang maha suci mau bersama-sama dengan kita. Saudara, itu satu contoh kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Belum lagi, saudara, kita masih diberi nafas kehidupan, kita diberi oksigen, kita diberi pikiran yang tenang, kita diberi kesehatan, kita diberi pekerjaan, kita diberi keluarga yang baik, anak-anak yang baik. Itu semua adalah wujud kasih karunia Tuhan. Itu semua adalah bentuk dari kasih karunia Tuhan, dan banyak lagi wujud kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang Tuhan kasihi, persoalannya kita sering tidak mengenal, kita sering tidak memahami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ini kelemahan kita, ini kekurangan kita. Akibatnya apa? Mempengaruhi bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menerima orang-orang di sekitar kita. Andaikan kita menyadari, andaikan kita memahami bahwa begitu besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita pasti akan takut berbuat dosa. Kita pasti akan takut menyakiti orang lain. Kita pasti akan semakin takut akan Tuhan. Saya percaya itu. Tetapi karena kita merasa hidup kita adalah hasil dari kekuatan kita, dari kemampuan kita semata-mata, akibatnya kita sulit menerima hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Kita sulit menerima semua yang kita miliki adalah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, mari semua umat Tuhan sadari, akui
hidupmu adalah karena kasih karunia Tuhan. Jika sudah demikian, pasti saudara akan semakin mengasihi Tuhan, semakin ingin menjadi berkat bagi orang lain, semakin hidup dalam kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu pada pagi hari ini telah menyapa kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau begitu besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, memang benar hidup kami adalah pemberian-Mu, hidup kami adalah campur tangan-Mu, hidup kami adalah pertolongan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajar dan bimbing kami agar senantiasa menyadari bahwa kehidupan kami, apapun kami saat ini, adalah karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kegiatan, aktivitas kami satu hari ini Engkau berkati. Berikan kami kesehatan, pikiran yang tenang, dan biarlah segala kehidupan dan pekerjaan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Jika ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, tolong Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Engkau Tuhan menghibur mereka dan berikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.